Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inner Game Life Coach, bertemu lagi dengan video kali ini. Kita akan membahas tentang salah satu tema dari Inner Game Life Coach Academy yang berjudul Focus on You. Mengapa fokus ini penting? Hal ini dikarenakan adalah kita itu seringkali salah fokus ataupun gagal fokus, sehingga kita tidak benar-benar mampu untuk menguasai atau menjadi master dalam inner game kita. Kita seringkali karena salah fokus, jadi lupa untuk mengendalikan apa-apa yang ada dalam kendali kita, dalam ruang batin kita. Baiklah, kita akan bahas apa aja yang ada dalam fokus di Inner Game Life Coach materi kali ini. Ada 7 fokus yang harus kita kuasai agar kita ingat dan mampu menguasai ruang batin kita. Yang pertama adalah fokus ke dalam diri. Yang kedua, fokus mengubah diri. Yang ketiga, fokus dalam kendali. Fokus terhadap apa-apa yang bisa kita kendalikan. Yang keempat yaitu fokus di sini kini. Yang kelima, fokus syukur. Yang keenam yaitu fokus mulai dari hal-hal yang kecil. Serta yang ketujuh yaitu fokus pikiran. Kita akan kupas satu persatu apa aja yang dimaksud dari ketujuh fokus tadi. Baiklah, yang pertama yaitu fokus ke dalam. The only way out is in. Fokus dalam mencari jalan keluar kembali ke dalam diri kita. Seringkali keruwetan, masalah yang terjadi di hidup kita, masalah kehampaan diri kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, awalnya adalah adanya masalah dari dalam diri kita. Kita mencerminkan masalah di dalam diri kita keluar. When you change the way you look at things, the thing you look at change. Segala sesuatu yang kita ubah cara pandang kita dalam melihatnya, maka sesuatu itu nantinya juga akan berubah. Yang kedua yaitu fokus mengubah diri. Kita fokus mengubah apa-apa yang ada dalam diri kita, sehingga itu akan tercermin keluar. Seperti misalnya, jika kita ingin pasangan kita berubah, kita contohkan dulu, menjadi contoh yang terbaik, menjadi modeling terbaik. Kita ubah dulu perilaku kita, sifat kita, mimik wajah kita. Begitu pula jika kita ingin mengubah anak-anak kita ubah dulu diri kita, menjadi orang tua yang baik, yang lebih sabar. Kemudian baru kita mencontohkan, menjadi model perilaku kita agar bisa dilihat oleh anak-anak kita. Jadi, jangan takut orang tidak mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan, tapi takutlah orang melihat atau mencontoh dari apa-apa perlakuan kita. Dalam fokus mengubah diri, ada 3 heartful transformation. Yang pertama, siapa saja yang berupaya memperbaiki urusannya dengan Tuhannya, maka Allah akan menjadikan rapi urusan dirinya. Yang kedua, siapa aja yang beramal untuk urusan akhiratnya, maka Allah Ta'ala akan cukupkan urusan dunianya. Yang ketiga, siapa saja yang memperbaiki dirinya, memperbaiki dalam batinnya, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan zahirnya. Tanda kematangan spiritual apabila kita fokus dengan diri kita, yaitu kita tidak menuntut orang lain berubah, tetapi kita sibuk dan fokus untuk memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Yang ketiga yaitu fokus dalam kendali. Fokus dalam apa-apa yang bisa kita kendalikan. Untuk hal-hal yang kita bisa kendalikan, maka beranilah untuk merubah hal itu. Untuk hal-hal yang tidak bisa kendalikan, maka terimalah sepenuhnya. Di luar dari kedua hal itu adalah kelemahan jiwa atau penyebabnya gangguan kejiwaan. Fokus dalam kendali ini sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu peta kendali. Peta kendali itu adalah memetakan apa-apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, perasaan, perilaku, ekspresi, emosi kita. Sedangkan yang ada di luar kendali kita, itu kita serahkan kepada Allah.
karena hal-hal itu tidak bisa kita ubah. Hal itu meliputi pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, emosi orang lain. Yang keempat yaitu fokus di sini kini. Fokus saat ini. Kita tidak pernah tahu usia atau umur kita sampai dengan kapan. Karena itu, jika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah segera saat ini. Jangan ditunda-tunda. Sehingga jika ada kebaikan yang bisa kita laksanakan, ada amalan-amalan baik, kesempatan baik, lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Do it now. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ingatlah waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Ingatlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ingatlah waktu hidup sebelum datang waktu mati. Ingatlah waktu kaya sebelum waktu miskin datang. Ingatlah waktu lapang sebelum datangnya waktu sempit. Dan kita nggak punya kesempatan untuk melakukan apa-apa. Selanjutnya yang kelima adalah fokus syukur. Sadari bahwa setiap helaan hembusan nafas kita itu adalah bahasa cinta dari Allah. Syukuri setiap tarikan nafas kita menjadi wujud syukur. Setiap nafas yang kita hirup dan kita hembuskan itu adalah wujud cintanya Allah. Fokus syukur di sini adalah fokus mensyukuri apa-apa yang sudah kita miliki. Untuk hal-hal yang belum kita miliki, kita ikhtiarkan dan kita upayakan. Namun perbesarlah dan perbanyaklah hal-hal yang telah kita dapatkan, yang telah Allah karuniakan kepada kita. Itu akan lebih menambah nikmat dan keberkahan terhadap hal yang kita punya. Bukankah kata Allah, apabila hambaku bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepada mereka. Seorang bijak mengatakan, nikmat terbesar itu adalah bisa bernafas dan bisa bersujud. Kita syukuri, kita masih diberikan kelapangan, kemampuan untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri nikmat nafas, tangan yang bisa dipakai untuk bekerja, tubuh yang sehat, agar semakin Allah tambahkan nikmat kesehatan itu dalam diri kita, insya Allah. Selanjutnya yang keenam yaitu fokus dari hal-hal yang kecil. Small keys opens big door. Kunci-kunci kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari itu akan membuka pintu yang lebih besar. Pintu lebih besar itu adalah bisa pintu kebahagiaan ataupun pintu kesengsaraan. Hal-hal kecil yang kita lakukan, seperti misalnya bangun tidur bersyukur, setiap mau makan bersyukur, kemudian melihat nikmat yang Allah berikan bersyukur, itu akan mendatangkan lebih banyak nikmat-nikmat lainnya. Namun, apabila kita menggerutu, berkeluh kesah, kesel setiap mendapat pujian, tidak bersyukur, justru hal-hal yang demikian akan membuka pintu kesengsaraan. Jadi, adalah pilihan kita, hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu akan membuka pintu kebaikan, pintu kebahagiaan, atau pintu kesengsaraan. Menurut seorang ahli pernikahan, kunci pernikahan surga atau neraka itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam rumah. Hal-hal kebaikan yang kita lakukan seperti misalnya membukakan pintu saat pasangan kita pulang, mendengarkan dengan seksama, menyimak apa yang mereka sampaikan, menaruh HP saat berdiskusi dengan kita, membantu pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak atau membereskan rumah, memberikan hadiah, memberikan apresiasi dan menunjukkan rasa cinta dan kasih, itu termasuk hal-hal kecil yang bisa membuka pintu besar, yaitu kunci pernikahan surga. Namun sebaliknya, jika hal-hal yang kita lakukan cuek terhadap pasangan, abai dengan emosinya, terus kita kurang mengapresiasi mereka, kemudian saat berbicara atau berdiskusi kita bermain HP, dan hal-hal yang tidak baik, yang kecil-kecil sering kita lakukan, itu bisa menjadi kunci-kunci kecil yang merusak pernikahan kita, sehingga menjadi pernikahan yang tidak tenang di dalamnya, pernikahan yang penuh dengan peruwetan, dan akhirnya jauh dari cita-cita pernikahan surga. Kemudian yang ketujuh yaitu fokus pikiran. Control your mind can control your life.
kendalikan pikiran kita, maka kita akan mudah mengendalikan hidup kita. Seperti di video sebelumnya, kita pernah latihan memilih pikiran. Dengan pikiran yang terlatih, maka perasaan pun bisa berubah. So, stay connected with your mind. Jadilah mindfulness dimanapun kita berada. Demikianlah materi Inner Game Life Coach kali ini yang berjudul Focus on You. Semoga kita bisa menerapkan ke-7 fokus yang sudah disebutkan tadi, dapat kita praktekkan dan dapat mengendalikan ruang batin kita. Saya Dika Sari, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya adalah dari saya sendiri. Namun jika ada kebenaran, itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.